Artinya siapapun yang kita temui itu sebenarnya cerminan perasaan kita. Sehat itu pun ilusi. Bahwa sesuatu yang menurut manusia tidak mungkin itu mungkin saja terjadi kalau Allah berkehendak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Tradisi ya. Di channel Gus Baraja itu membiasakan diri untuk terus berdoa dan saling mendoakan. Saya doakan Anda semuanya, siapapun Anda, dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menyaksikan video ini, Allah berikan keberkahan hidupnya, sakit zahir wal batinnya juga Allah sehatkan, kemudian rezekinya melimpah ruah, amin ya rabbal alamin. Ya, masih di segmen baru kita, yaitu Gus Baraja menjawab atau tanya jawab Q&A bersama Gus Baraja, yang saya berikan atau saya kasih kesempatan ke teman-teman yang ada di grup Q&A. Jadi buat teman-teman yang merasa belum bergabung di grup Q&A, silahkan bergabung. Link grupnya ada di deskripsi. Terima kasih sekali lagi yang sudah bertanya. Ini bagus banget ini untuk kita bahas kali ini ya. Untuk terkait informasi seminar, ikutin aja terus channel Gus Baraja, nanti akan diupdate. Insya Allah paling dekat itu Yogyakarta dengan Surabaya, atau Surabaya dulu kemudian Yogyakarta. Pokoknya pantengin terus channel YouTube ini ya. Baik, ada sekian puluh, banyak udah nih yang bertanya nih, sekian puluh pertanyaan, dan kali ini sudah masuk ke video ketiga. Artinya setiap video saya jawab 2 pertanyaan, dan berarti sekarang jawaban untuk pertanyaan kelima dan keenam. Saya bacakan pertanyaan yang kelima. Mana tahu ternyata pertanyaan ini akan mewakili Anda semuanya. Baik, izin bertanya, bagaimana cara untuk menaikkan vibrasi seseorang supaya mudah mencapai goalsnya dan hidup berlimpah? Mungkin pertanyaannya bukan seseorang ya, tapi dia sendiri. Intinya gini, setiap energi, setiap perasaan dari kita, maka itulah yang akan datang ke kita. Jadi kalau memang diri kita itu vibrasinya bagus, energinya bagus, maka kita pun akan bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Artinya siapapun yang kita temui itu sebenarnya cerminan perasaan kita. Saya nggak tahu ini bisa diterima apa tidak, cuma ini hukum alamnya memang begitu. Artinya kalau misalkan ada orang jahat datang ke kita, ada orang yang tidak sefrekuensi gitu ya, kita nggak usah katakan atau sebut dengan kata predikat jahat ya, tidak sefrekuensi dengan kita, itu sebenarnya boleh jadi itu cerminan dari perasaan kita. Kenapa penjelasannya atau jawabannya seperti itu? Karena ada transferan masuk, karena kayak ngantuk dikongkon kayak video gini. Karena hukum alamnya, apapun yang hadir dalam kehidupan kita, baik itu manusia, benda apapun itu, adalah hasil dari tarikan kita sendiri. Untuk orang-orang yang belajar loa, saya yakin ini bisa diterima. Tapi untuk orang-orang yang belum ngerti yang saya maksud, ini bakal frontal menolaknya. Tapi saya nggak masalah sih, karena saya tidak punya tugas dan tidak berkeinginan Anda percaya atau tidak ke saya ya. Saya tidak berkeinginan, sekali lagi, saya tidak punya keinginan orang lain itu harus sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Ya, saya cuma mau membantu pertanyaan, saya jawab seperti itu. Nah, saya ulangi pertanyaannya biar lebih jelas. Bagaimana caranya menaikkan vibrasi seseorang supaya mudah, atau gini, bagaimana cara untuk menaikkan vibrasi kita supaya mudah mencapai goalsnya? Ya, itu prinsipnya tadi tuh yang saya jelaskan. Nah, sekarang menjawab agar apa yang kita inginkan, tujuan kita, atau kita sampai pada tujuan kita, dan apa yang kita inginkan itu terrealisasi, hidup berlimpah pula. Ya, saya rasa ini permintaan orang sedunia ya. Ya, jadi ini permintaan kebanyakan orang. Tapi kadangkala apa yang kita minta itu tidak
tidak layak untuk kita dapatkan. Nah, kalau sudah tidak layak, tidak pantas, berarti kita sulit untuk mendapatkannya. Saya coba runut penjelasan saya supaya bisa diterima oleh teman-teman tadi yang mungkin sedikit frontal, karena saya mengatakan adalah apa yang datang ke dalam hidup kita itu adalah hasil dari tarikan kita sebenarnya. Jadi gini, doa yang Anda panjatkan sudah pasti baik, ingin berlimpah, tetapi diri kita ya masih mencerminkan sesuatu yang tidak selaras dengan keberlimpahan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa membuat diri kita itu bisa selaras dengan keberlimpahan? Sekarang gini, keberlimpahan itu kan positif. Kalau pikiran kita, ucapan kita, perasaan kita itu negatif, jelas nggak akan ketemu. Nah, untuk membuat itu semuanya ketemu, mulailah dari sekarang, arahkan pikiran Anda ke sesuatu yang sifatnya sama seperti keberlimpahan. Arahkan pembicaraan Anda dan seringlah berbicara tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan keberlimpahan. Kemudian yang terakhir, perasaan Anda pun harus mencerminkan keberlimpahan. Sekarang pertanyaannya, keberlimpahan itu apa sih? Keberlimpahan itu bukan banyak duitnya, bukan. Keberlimpahan itu adalah sebuah rasa. Sebut saja di sini adalah kebahagiaan. Nah, apa yang terhubung dengan kebahagiaan? Pertama adalah orang yang suka nerima terhadap apapun yang sudah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Nah, ini yang saya sebut tidak semudah saya mengatakan, tidak semudah kita memutarbalikkan tangan. Ya, bahagia itu kesannya sederhana, tapi kalau Anda mencari kebahagiaan, Anda nggak akan nemu, karena kebahagiaan itu bukan dicari, tetapi diciptakan. Maka lakukan apa saja yang bisa membuat Anda bahagia, ciptakan itu. Kemudian circle-nya dirubah. Circle Anda sekarang ini ada di circle apa? Ada di circle yang hanya isinya keluh kesahkah? Dan mungkin circle Anda masih circle yang banyak masalah, yang isinya cuma menceritakan masalahnya? Maka itu juga harus dirubah. Bukan berarti saya nyuruh Anda hijrah ya. Misalkan contoh kayak saya dari Kalimantan ke Jawa, kejauhan banget ya. Jadi hijrah atau pindah circle itu, Anda mundur sejenak dari circle yang tidak sehat itu. Mundur sejenak itu bisa Anda tidak dulu berkumpul dengan mereka, dengan circle Anda yang sebelumnya, atau Anda ciptakan circle sendiri. Contoh misalkan, yang Anda lihat itu circle Anda, yang Anda dengar itu circle Anda, yang Anda rasakan itulah circle Anda. Intinya, yang membawa Anda pada hal-hal baik, positif, maka itu Anda lebih dekat pada keberlimpahan. Semakin baik diri Anda, hati Anda, maka semakin cepat kebaikan keberlimpahan itu akan datang ke dalam hidup Anda. Itu pertanyaan yang nomor 5. Panjang kan? Nah gitu, karena emang ilmu itu gak ada yang instan. Kita masuk ke pertanyaan ke-6. Ini sangat menarik nih. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya Buni, bukan Butu ya, Buni. Izin bertanya, bagaimana hubungan sakit fisik dengan otak bawah sadar? Bawah sadar bukan otak, pikiran. Kalau otak di sini. Apakah bisa sakit fisik akibat dari pikiran? Oke. Sakit fisik yang dimaksud di sini contohnya kelumpuhan. Apakah kemungkinan kelumpuhan bisa sembuh ajaib setelah diprogram ulang? Oke. Sebagai tambahannya, kelumpuhannya bukan dari lahir tapi ketika usia 10 tahun. Terima kasih Gus. Baik. Pikiran bawah sadar. Jadi sebenarnya saya coba jelaskan sedikit, Anda tolong buka pikiran Anda. Entah Anda percaya atau tidak, sakit itu asal muasalnya hanya ilusi ya. Sehat itu pun ilusi. Tidak ada yang real awalnya. Tetapi karena itu diulang-ulang, terwujudlah atau mewujud menjadi realita. Sebegitunya kekuatan bawah sadar. Nah sekarang pertanyaannya, apakah
Apa hubungannya antara sakit fisik dengan pikiran bawah sadar? Gini, yang di dalam diri kita, sebut saja jiwa, ruh, itu adalah sumbernya. Jadi kalau yang di dalam sakit, maka itu akan berpengaruh pada fisik. Sama ketika Anda berpikiran positif, terus merasakan positif, maka fisik Anda pun akan sehat. Pernah dengar ya afirmasi mengulang-ulang mengucapkan aku sehat, aku sehat, aku sehat. Entah kenapa kesehatan itu akan datang ke dalam hidup Anda. Saya nggak perlu sebutin contohnya ada. Sekali lagi saya tidak mau nyebutin nama. Ada salah satu artis kawakan, artis lama. Dia punya penyakit, dia sakit. Kemudian dia berobat ke sana kemari. Dan hasil dari dia berobat, jawabannya adalah umurnya nggak akan lama. Oke. Tetapi dia mempelajari satu teknik yang kita sebut saja teknik pernafasan ya. Dikolaborasikan dengan hipnoterapi. Dia lakukan sebelum tidur dan bangun tidur pagi hari. Alhasil dia sehat. Dalam kurun waktu tertentu dia sehat. Bahkan dia datang ke dokter yang mengatakan bahwa umurnya nggak akan lama, penyakitnya nggak akan sembuh. Dokternya ngeblank. Dokternya heran. Minum obat apa? Obatnya dijawab hanya olah nafas. Nah, olah nafas ini Anda perhatikan baik-baik. Sekarang coba tarik nafas dalam. Buang pelan-pelan. Ada sesuatu yang turun ke dalam bawah sadar, ini perlu diulang-ulang ya, yaitu ketenangan. Dan ketika hati atau bawah sadar itu tenang, itu akan menciptakan sel-sel yang sehat di dalam tubuh kita. Sekali lagi saya tidak memaksa Anda untuk percaya kepada saya ya, tapi orang-orang yang paham akan tersenyum mendengarkan penjelasan saya ini. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau sakit yang dimaksud adalah kelumpuhan? Apalagi dari 10 tahun. Sebenarnya ini kalau berinteraksi dengan saya mau nanya ini sekarang udah umur berapa? Contoh misalkan ya, lumpuhnya dari umur 10 tahun dan ternyata sekarang umurnya 20 tahun. Berarti ada 10 tahun dia sakit. Oke? 10 tahun dia sakit. Artinya dalam kurun waktu 10 tahun selnya udah nggak sehat. Sel tubuhnya udah nggak sehat. Bisa nggak disembuhkan? Ada tahapan-tahapannya. Kalau hanya menggunakan teknik bawah sadar, tapi nggak bisa 100% dengan teknik bawah sadar. Ada olahraga yang harus diolah. Olahraga ringan sampai tubuhnya bisa bergerak. Kayak misalkan tangan begini, tangan nggak bisa digerakin. Tapi kalau lama-kelamaan belajar buka, tutup. Lama-lama sendi-sendinya akan kuat kembali dan akhirnya bisa gerak. Kemudian itu kalau 10 tahun. Bagaimana kalau lebih dari 10 tahun? Maksudnya sakitnya lebih dari 10 tahun. Ya otomatis tubuhnya jadi kaku. Jadi kalau menggunakan teknik bawah sadar, pengobatan ala bawah sadar atau hipnoterapi, tetap saya akan bilang, saya akan katakan yakin bisa. Tapi itu harus ditopang oleh ikhtiar yang lainnya. Contoh misalkan olahraga tadi yang saya sampaikan, kemudian konsultasi ke dokter. Dan pikiran bawah sadar maksudnya itu lebih semangat lagi untuk penyembuhannya. Saya yakin bisa ya, karena tidak ada yang tidak mungkin. Tadi saja dikatakan bahwa hemat dokter sudah dikatakan pendek umurnya, udah nggak mungkin lagi untuk tertolong. Alhasil beberapa bulan saja dengan teknik itu ternyata Allah berikan kesembuhan. Nah tidak hanya dengan kekuatan bawah sadar, tetapi bangunlah sebuah kesadaran di dalam pikiran bawah sadar. Semoga nggak pusing dengerin kalimat saya. Jadi di bawah sadar itu harus juga ada kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran spiritual. Bahwa sesuatu yang menurut manusia tidak mungkin itu mungkin saja terjadi kalau Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun gitu ya. Jadi kalau Anda terus mengulang-ulang di hati Anda,
rubah sebuah keyakinan yang tadinya mungkin, saya yakin kalau sudah dari 10 tahun misalkan contoh, umurnya sekarang 20 tahun, yang kuat itu pesimisnya bukan optimisnya. Tapi itu dulu, bukan tapi ya, maksudnya itu dulu yang diperbaiki. Kalau itu diperbaiki, insya Allah nanti baru naik ke level berikutnya. Oke, poin yang ingin saya sampaikan dari pertanyaan kelima dan keenam di video ketiga di segmen yang baru ini, kekuatan bawah sadar itu unlimited, tanpa batas dalam hal rasa. Jadi hari ini yang harus kita perbaiki itu bukan hanya pikiran kita tetapi perasaan kita. Karena kalau ngomongin tentang perasaan itu jelas, itu bicara tentang hati. Makanya kalau ada banyak orang yang mengatakan, ini mungkin menurut mereka benar, tetapi bagi saya tidak komplit ya. Ada yang mengatakan semua itu tentang pikiran, it's all about mind. Tapi saya lebih percaya, lebih kuat lagi tentang rasa, it's all about feel. Jadi feel-nya dulu diperkuat. Kalau ngomong terus tapi feel-nya nggak jadi juga. Ya, cuma modal afirmasi. Saya pernah ada beberapa, bukan satu saja, klien yang ngerti banget tentang afirmasi dan sudah berafirmasi bertahun-tahun. Malah dilema, timbul banyak pertanyaan. Apakah afirmasinya salah? Setelah saya dengarkan, afirmasinya benar. Cuma dia tidak melibatkan rasa di sana. Dan ada juga eksperimen tidak berafirmasi tapi perasaannya yang dikelola dengan baik, terkabul doanya. Karena kadangkala kita ngucapin sesuatu yang positif, perasaannya lebih condong merasakan sesuatu yang negatif. Simple sebenarnya. Tapi ya tidak mudah, iya. Jadi harus hari ini yang harus Anda lakukan atau ikhtiarnya adalah perasaan. Ya, berilmu dengan rasa, bukan dengan logika. Kalau berilmu dengan logika, siap-siap Anda stres sendiri nanti. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mungkin besok kita akan bicara tentang, saya spill dikit ya, hutang. Jadi simak terus videonya, jangan sampai Anda lolos dari video saya. Insya Allah manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.